tayangan televisi menurut saya tidak menilai ya, tapi saya hanya merasakan saja. Untuk itu, untuk nonton TV makanya kita harus hati-hati. Yang pertama pastikan, kalau mau nonton TV, pastikan TV dinyalakan. Banyak kejadian, orang nonton TV. TV-nya terus apa? Mau bicara apa lagi kau? Bapak sering nonton sinetron Ya, ini, sinetron tuh ya, kelihatan. ceng-ceng gitu. Iya, Iya. ya ini pengaruh ini. Lumayan Ya, buat pengaruh. nabung di Jangankan rumah loh Pak anak-anak. kalau main sinetron Iya. Pak. Orang tua saja ada pengaruhnya ini. Tiba-tiba nangis nggak jelas. Ini kan pengaruh. Iya, iya. Judul-judul juga kan berpengaruh untuk apa melatih yang namanya Merangsang. logika. Iya. Misalnya tukang bubur naik haji, kok nggak mungkin dong, harusnya tukang bubur naik motor baru bener gitu kan. Tukang bubur naik kuda, bener naik haji kok. Lompatannya terlalu Lompatannya jauh. terlalu ya. tinggi. Mestinya makanya- tukang bubur nabung dulu berapa tahun baru akhirnya bisa naik Iya. haji. Ganteng-ganteng serigala. Itu Pak. Pak, itu baca- seganteng-gantengnya serigala seperti apa sih? Namanya serigala gitu kan, itu kan tidak. Terus anak menteng, menteng kawin sama siapa kok udah punya anak? Batasi anak waktunya saat menonton TV. Pakai tembok gitu maksudnya. Bukan, itu Nggak kelihatan ditutupi. dong. Maksudnya dibatasi Nggak itu kelihatan. waktunya ditentukan. Nggak kelihatan. Boleh menonton TV itu antara berapa? jam sekian sampai jam sekian. Nah. Nah, kalau jam sekian jangan. Karena kan bolehnya jam sekian sampai jam sekian. Nah. Kalau takutnya dia jam sekian nonton, Nah. padahal jam sekian itu yang tidak kita tentukan jam sekian, Sekian sampai jam itu, sekian betul. tadi. Sekian sudah. Sekian, terima kasih. Iya kan? Ini bahaya. Terus kita juga harus tahu bahwa tayangan itu sesuai dengan usia anak kita. Iya. Makanya kewajiban dari tayangan TV itu kan juga mencantumkan. Ada BO, BO. butuh uang gitu kan. BU itu Huh? BU itu. Ada pakai ejaan lama, uang. Iya, iya, iya. Tapi sebetulnya ya, Ca, BO. daripada nonton TV, aku personalnya lebih setuju kalau misalnya adik aku nih ya, bisa baca buku. Nah. Atau enggak dia main sama tetangganya, main sepeda, main bekel, Itu Ininya nggak apa? apa-apa, tapi kalau jam 8 malam main sepeda jangan Kan boleh. sore-sore, biar dia juga kemampuan otaknya lebih Oh iya. jalan. Saya Kemampuan tidak- motorik ya, Iya, motoriknya. motoriknya. itu, Sepeda, itu Pak. termasuk. Hah? Sore itu anak saya itu kalau sore, saya habis mandi, harus saya suruh andukan. Ya iya kan udah mandi, masa lu nggak pandukan? Iya makanya. Iya orang Tapi mandi. Ca, Abang Jadi suka sore. ini enggak kasih baca buku gitu enggak? Oh, saya ini mohon maaf, saya kalau setiap pulang saya selalu bukan hanya saya sekarang, karena saya sudah melatih anak saya sekarang mengajak. Biasanya mesti ngajak ke toko buku. Oh beli buku. Enggak baca aja, setelah itu pulang. Nggak mau rugi, nggak mau rugi ya. Yang Tapi penting nambah ngomong-ngomong ilmu. buku nih ya, Ca, sekarang nih lagi zaman juga buku anak-anak tapi isinya mengerikan. Nah, Iya, ini buku apa nih, Cak? bukan buku horor sih, maksudnya bukan, mengerikan ke Kadang kan pornografi. buku Ada pelajaran atau buku pelajaran, ini. buku pelajaran. Ada, Iya. ada bahkan sempat kan, ada buku pelajaran yang di tengah-tengahnya, ada halamannya. Kan ada. Maksudnya halaman yang itu tadi, yang Kalau ada berisi halamannya lo konten-konten. tanemin jagung. Itu bukan halaman Bukan halaman tanah, rumah. men. Udah pasti Pak rumah itu buku pasti ada halaman. Maksudnya ada Iya. halaman yang Kadang-kadang dia kontennya berisi pornografi. Bapak ini jadi ngomongin apa sih Pak? Ini masalah ini buku-buku yang berkonten pornografi itu diketemukan di beberapa tempat, daerah-daerah sementara, semua orang belum tentu. Kalau saya sih Pak ya melihat media atau termasuk bahwa buku itu kan memang jendela ilmu ya. Dimana kita bisa belajar. Tapi apapun yang dilakukan anak untuk belajar, itu yang penting bekal dari orang tua ini yang harus kuat. Makanya agama itu penting sekali. Karena di agama diajarkan akhlak dan budi pekerti ini kan. Ini yang utama karena menurut saya ilmu tanpa budi itu adalah kerapuhan jiwa. Makanya supaya anak kita tidak rapuh, kita bekali dengan pendidikan akhlak dan budi pekerti. Kata siapa untuk itu? Eh? Saya curiga kalau Anda ngomong bener. Ini Pak, makanya saya ngomong salah lagi aja ya. Saya dicurigai malah. Mbak Intan, kira-kira pesan untuk orang tua ini, orang-orang tua yang muda, yang sekarang pikirannya juga maju tetapi mereka sibuk dengan kehidupannya, seharusnya memang memberikan waktu ya. Iya. Silakan.
Iya, buat para orang tua termasuk saya dan juga kita yang ada di sini ya. Pertama, sesibuk apapun kita luangkan waktu. Bekerja bukan berarti kita tidak bisa dekat dengan anak. Karena dengan adanya komunikasi, anak merasa dekat dengan orang tua akhirnya dia mau bercerita apapun juga. Jadi buat para orang tua yang kerjanya sampai malam ya kan. Tetap harus ada waktu quality time. Jadi kan weekend ini sama anak-anak cerita apapun juga. Kemudian hilangkan bahwa pendidikan seks itu adalah tabu. Yang tabu itu kalau kita mengajarkan. Dan yang terpenting adalah tadi kita semua sepakat jangan lupa dengan pendidikan agamanya. Jadi di-combine. Saya mau tanya sekarang untuk Asep. Apa hasil dari pembicaraan ini untuk Asep sendiri? Yang jelas banyak ilmu ya. Banyak ilmu yang didapat sama Asep. Gitu. Asep kalau nanti berkeluarga, apakah akan mengajarkan anaknya tentang pendidikan seks? Mengajarkan bukan kayak yang Pendidikan tadi seks dibilang itu, ya. Bukan kayak mengajarkan untuk melakukan hubungan seksual atau mengajarkan jurus-jurus. Bukan kayak gitu, Kang. Bukan, Ya, tapi mengajarkan atau mendidik anak untuk anaknya. berhati-hati gitu. Kalau misalnya ada orang lain yang menyeberang. pengen Itu langsung ya. Gimana? Asep sendiri merasa nyaman dengan pendidikan seks yang sudah diberikan ini? mantap. Mantap, Ya, oke. cocok. Sekarang waktunya Kang Maman, Notulen. Inti dari pendidikan seksualitas adalah anak diajarkan untuk mengenali dengan tepat dan menghargai tubuhnya. Dengan begitu ia juga akan menghargai tubuh orang lain. Juga diajarkan tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan tentang organ-organ seksualnya. Dalam bahasa Intan tadi, yang ditutupi oleh pakaian tidak boleh disentuh oleh orang lain ya nak. Di sisi lain, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual harus berat. Apalagi pelaku perundungan seksual terhadap anak. Percabulan misalnya terhadap anak di bawah umur 18 tahun bukan delik aduan. Jadi meski laporan sudah dicabut, polisi bisa tetap melanjutkan perkaranya dan pidananya seperti di dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara, dan denda maksimal 5 miliar. Penerapan harus tegas agar bisa memberi efek penjeraan buat yang lain, karena ini menyangkut masa depan anak yang terampas, terhempas, dan dihabisi. Selain itu kita juga sepakat ajarkan pula tentang agama. Dalam Islam misalnya, Quran surat An-Nur 30:31 misalnya berbunyi, katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan juga kepada kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini jelas mengajarkan tentang pentingnya menjaga organ seksual. Tidak boleh digunakan sembarang. Kuncinya, relasi seksual itu bukan sesuatu yang kotor, tetapi positif dan konstruktif. Tidak boleh dilakukan dengan kekerasan dan paksaan, harus aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Dan organ seksual harus dijaga, tidak boleh dipakai sembarangan dan harus melalui perkawinan. Dan buat Bapak Ibu, ucapan tidak cukup, keteladanan jauh lebih utama. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapatkan malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman dari Universitas Surya Dharma, Jakarta Timur. Dan juga teman-teman dari STT Malang, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Dan juga terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometime when I'm lying in
in my